stay here. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my feet. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Eyes on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the bands get moving when the bass low. Got the army right behind us when we say so. Let's go. Right step right left to my beat. Right left to my beat. I like the moon rocking me, baby. You know that I got the heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Right step right left to my beat. Get it, let it roll. Cool light, cool shade, and you know we don't stop. How like, ain't no, you been like, oh my god. We gon' make it rock in his head. We gon' make it bounce in his head. Hotter, sweeter, cooler, butter. Get it, let it roll. Selamat Raka sudah memasuki jam kedua nih ya di Fun and Trust Info and Trust Music. Seperti janji Mariska, kalau di jam kedua ini Mariska bakalan ngobrol-ngobrol seru. Tentunya ini yang udah Mariska infoin dari tadi nih ya. Ini pasti penting banget apalagi setiap hari dalam kebutuhan makanan sahabat Raka. Ayam, telur, siapa sih yang gak suka sama ayam dan telur ya? Ini mungkin ada kalau misalkan ayam mungkin gak tiap hari makan. Tapi kalau telur, ini mungkin sahabat Raka setiap hari kalau misalnya nggak ada makanan, yang penting ada telur, ini jadi nih makan ya. Tapi sebelum nanti Mariska ngobrol-ngobrol nih, karena Mariska sudah tersambung dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, kemudian dengan Pinsar Indonesia dan juga Duta Ayam dan Telur Nasional. Ini ada beberapa pesan yang ingin disampaikan sama Ibu Atalia selaku Ketua TPPKK Jawa Barat nih. Seperti apa? Sahabat Raka, jangan kemana-mana. Konsumsi daging ayam dan telur sangatlah penting. Kandungan kalsium, protein, dan berbagai macam vitamin yang ada di dalamnya membuat daging ayam dan telur kaya akan gizi. Sayangnya, data menunjukkan bahwa masih rendahnya konsumsi protein hewani di Jawa Barat dan Indonesia. Bahkan nyatanya, pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk membeli rokok nilainya jauh lebih besar dari pengeluaran per kapita sebulan untuk membeli daging ayam dan telur. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan konsumsi daging ayam dan telur untuk menciptakan generasi cerdas dan bergizi. Saya, Atalia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, mengajak semua, yuk penuhi gizi kita dengan makan daging ayam dan telur. Salam sehat semuanya. Nah, sahabat Raka, memang mengkonsumsi ayam dan telur ini sangat penting ya. Apalagi sekarang masih pandemi COVID-19, terus kalau ngomongin imunitas, wah ini harus imunitasnya harus selalu dijaga. Padahal sebelum pandemi COVID-19 yang namanya imunitas sih pasti harus selalu dijaga nih sahabat Raka ya. Dan ini juga pentingnya imunitas ada hubungannya juga dengan ayam dan juga telur, apalagi kandungan protein dari ayam dan telur tersebut nih sahabat Raka. Nah, ini Mariska mau coba tersambung dulu karena sudah hadir juga nih sore hari ini dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, yaitu ada Bapak Insinyur Jafar Ismail. Nah, selamat sore Bapak, sore hari ini. Terima kasih nih udah bergabung dengan Raka Afam ya. Selamat sore Mbak Arisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari Pinsar Indonesia nih. Yang hadir siapa nih? Pak Bambang, betul? Dari Pinsar Indonesia. Nah, sebentar. Coba mic-nya dibuka nih untuk Bapak Bambang. Oke. Ya, selamat sore. Pak Mukhlis, Mbak. Bukan saya. Pak Mukhlis. Ya. Oke, siap ya. Nama aku dari Pak Bambang. Siap. Apa kabar Pak Mukhlis sore hari ini? Alhamdulillah baik ya, Monika. Alhamdulillah kabar baik ya. Selamat sore, sudah bergabung ya. Kemudian
ada Kang Andi Riki Rosali selaku Duta Ayam dan Telur Nasional. Nah, ini Mariska baru tahu ternyata ada dutanya juga nih ayam sama telur nih ya. Selamat sore Kang Andi. Sore Teh Mariska. Iya, terima kasih nih sudah bergabung ya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Japar. Langsung ada Bapak Kepala Dinasnya Bapak Japar, kemudian dari Pinsar Indonesia ada Pak Muklis, dan juga ada Kang Andi selaku Duta Ayam dan Telur Nasional. Wah, ini kayaknya seru banget nih bahasan sore hari ini ya. Apalagi tadi Mariska ya, kalau misalnya ngomongin ayam, telur ini yang selalu dicari khususnya sama warga Indonesia. Ini jadi favorit lah, siapa yang nggak suka sama ayam, sama telur juga ya. Ini pasti menjadi satu kebutuhan yang mau nggak mau ini jadi lauk utamanya nih, apalagi sama sahabat Raka ya. Ini Mariska mau ke Pak Japar dulu nih, Bapak nih. Ini khususnya di Jawa Barat nih Pak. Ini pasti di Jawa Barat banyak banget ya Pak ya yang membutuhkan yang namanya ayam atau juga telur nih Pak. Ini pasti kalau dilihat dari jumlah mungkin semakin meningkat, apalagi mungkin kalau jumlah penduduk semakin meningkat ya. Ini pasti kebutuhan untuk lauk ayam dan juga telur ini pasti semakin meningkat Pak. Apalagi ini Mariska yang jadi penasaran adalah ini udah hampir setahun lebih pandemi COVID-19. Ini mungkin ada sahabat Raka yang sekarang kadang kalau mau keluar masih takut gitu ya. Tapi pemenuhan makanan kan harus tetap selalu dipenuhi ya. Bahkan mungkin untuk mendapatkan ayam sama telur ini pasti didapetinnya lewat online nih ya. Gimana nih Pak untuk kebutuhan ayam dan telur khususnya di Jawa Barat nih selama masa pandemi COVID-19 ini? Terima kasih Mbak Mariska. Pertama, memang Jawa Barat ini adalah salah satu sentra produksi unggas terbesar di Indonesia. Jadi Jawa Barat ini kontribusi terhadap produksi nasional itu hampir 23,34% atau sekitar 751.000 ton. Kalau rata-rata penduduk sekarang 50 juta dengan konsumsi per kapitanya kurang lebih 8 ya, 8,14, jadi 8 kali 5 kurang lebih kita membutuhkan 400.000 ton. Berarti tahun kita itu juga memberikan kelebihan dan itu diserap oleh pasar di luar Jawa Barat, baik di Jakarta maupun daerah-daerah lain. Wow, cukup Kemudian luar juga biasa. telur juga kita juga walaupun tidak nomor 1, setelah Jawa Timur kita nomor 2, kurang lebih kontribusi kita itu ada kurang lebih 11% dari produksi nasional gitu Pak. Okay. Untuk tetap bertahan begitu dia di penyediaan telur dan ayam ini, memang Jawa Barat diantaranya kita mengembangkan beberapa kegiatan. Pertama, pengembangan klaster peternakan ayam ras petelur dan di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Dan ini produksinya sudah hampir 50 ton per hari. Ini untuk yang di Ciamis dan Tasik. Kemudian untuk ayam ras daging hampir di seluruh kabupaten banyak, tapi yang terbanyak juga di Priangan Timur, itu merupakan sentra produksi ayam ras daging. Kita diantaranya melakukan pembinaan, kemudian juga kita menghubungkan business matching dengan bank, karena sekarang itu sistem produksinya sudah dengan sistem closed house. Nah ini ada juga beberapa, jadi kalau dengan closed house bisa lebih efisien sehingga bisa lebih bersaing dengan yang lain begitu dibandingkan dengan yang sebelumnya yang open house begitu. Kemudian juga kita yang sedang ramai-ramai sekarang ini ada antaranya adalah petani milenial. Kita mengembangkan juga ya salah satunya adalah unit apartemen ayam, kemudian juga ada produksi telur dari telur puyuh, dan juga kita adanya pembinaan pemisahan kemitraan antara perusahaan inti dan perusahaan
kemitraan antara inti pasar yang saling menguntungkan dan ketergantungan. Kira-kira itu yang dapat disampaikan, Mbak. Siap ya. Jadi itu sekaligus nih sahabat Raka, meskipun sekarang masih terbilang dalam masa pandemi COVID-19, tapi dalam program dari DKPP sendiri untuk menyediakan tadi ayam dan telur, ini banyak sekali yang dilakukan lewat program-programnya, termasuk tadi, wah ini kebutuhan untuk telur sendiri ternyata Jawa Barat nomor 2 ya Mariska, pikir nomor 1, karena kan Jawa Barat ini masyarakatnya cukup banyak juga, wilayahnya juga cukup luas, tapi ternyata nomor 2 deh ya. Tapi ini Pak, ini kan ini kalau ngomongin soal ayam, telur, ini gizi proteinnya sangat tinggi ya, dan untuk kebutuhan imunitas juga ini sangat sekali mendukung nih Pak. Tapi ternyata ini banyak sekali yang belum sadar akan gizi protein dari ayam sama telur. Aku Mariska kira ini udah pada sadar ya, karena rasanya kalau di Bandung khususnya atau di Jawa Barat banyak sekali yang mengkonsumsi ayam atau juga telur, tapi ternyata masih kurang juga di kesadarannya nih Pak ya. Jadi ini sejauh ini gimana sih Pak biar meningkatkan kesadaran warga Jawa Barat khususnya biar makin paham dan makin sadar akan gizi dari ayam dan telur ini, apalagi untuk imunitas tubuh kita sekarang? Ya, beberapa kegiatan ya kita terus sosialisasi tentu saja, Mbak, untuk kita kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat, dan dari Kota Bandung saja, Kota Bandung yang kira-kira tingkat pendidikannya sudah tinggi dan sebagainya, ketika disurvei itu baru 44% yang sadar akan pangan itu berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya. Jadi menyadari bahwa pentingnya protein untuk mencerdaskan kehidupan. Jadi 44%. Padahal Bandung ini merupakan sentra di Jawa Barat. Banyak kuliner yang di Kota Bandung dengar banyak kuliner, tapi masih banyak mengandung karbo dan sebagainya. Jadi tidak begitu kurang begitu berimbang. Nah ini kita tentu saja dengan adanya program pangan dalam diversifikasi pangan lokal asal protein hewan. Kita sosialisasi di telur, di daging telur, produk telur dan olahan daging ayam di acara Car Free Day misalnya, kemudian juga edukasi olahan pangan lokal dalam bentuk live cooking. Jadi itu yang kita laksanakan secara terus-menerus, dan juga akan itu kandungan proteinnya begitu. Jadi banyak juga yang kurang makan itu asal kenyang tapi tidak bergizi, berimbang, harusnya bergizi, berimbang, dan aman juga untuk dikonsumsi dan sehat. Itu yang kita terus laksanakan. Siap ya. Apalagi kalau ngomongin lagi Bandung nih Pak, ini Mariska bukan berarti karena Mariska di Bandung ya, tapi kalau ngomongin kulinernya Bandung bermacam-macam. Tapi ya dari bermacam-macamnya ini ya Pak, belum tentu semuanya berprotein dan bisa meningkatkan imunitas tubuh ya Pak ya. Nah, jadi ini intinya harus pilih-pilih juga, apalagi termasuk ini ayam sama telur. Ini Mariska kira kalau misalkan ayam, telur masih ada yang nggak suka, aduh kebangetan kayaknya ya. Dan ini nih Pak, tadi kan programnya udah nih, keren banget programnya. Terus ini meningkatkan kesadarannya juga ini biar masyarakat khususnya di Jawa Barat ini makin sadar akan kebutuhan protein dari ayam dan telur ini. Ini dari kegiatan kerjasamanya nih Pak dengan Pinsar nih, kemudian karena ada langsung ya dari Pinsar juga, nanti kita juga bakalan ngobrol nih, rencana untuk tindak lanjut ke depannya apa aja nih Pak dari DKPP? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ini kepada Pinsar, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat di tingkat nasional, yang pada tahun ini gitu ya memberikan sumbangan diantaranya dengan bentuk edukasi protein ayam dan telur, juga sekaligus memberikan bantuan ada kurang lebih 5.000 paket ayam dan telur dari Pinsar. Jadi
ini salah satu ya ini mudah-mudahan jadi pemicu untuk meningkatkan edukasi untuk meningkatkan konsumsi telur, ayam dan telur di Provinsi Jawa Barat. Kedepannya kita akan terus bekerjasama dengan PISA, mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan yang terakhir ya Pak dari Pak Mukhlis ini ya, mudah-mudahan masih terus dilakukan ya edukasi ini. Kemudian juga kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, kemudian dengan Posyandu, juga dengan tim penggerak PKK, memberikan edukasi karena ini kan kepala ibu rumah tangga itu menentukan menu yang akan diberikan kepada keluarganya. Oleh karena itu kepada ibu-ibu ini ya berilah gitu keluarganya itu suatu protein yang berguna untuk pengembangan anak-anaknya dan keluarganya sehingga menambah imun apalagi pada masa pandemi ini. Ya. Dan ini nih Pak, ini dengar-dengar katanya mau ngebagiin 5.000 sumbangan paket ayam sama telur. Ini dari gabungan para pengusaha perunggasan nih. Ini rencananya kapan dan mungkin targetnya distribusinya ini kemana aja nih penerima yang berhaknya? Ada 5.000 paket betul, Mbak. Ada dan ini dialokasikan untuk 5 kabupaten kota di Jawa Barat. Dengan 5.000 paket itu terdiri dari 1 daging ayam dan 10 butir telur. Jadi kurang lebih 5.000 ayam dan 10.000 butir telur mentah. Dan pembagiannya itu di Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Nah ini untuk Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, alhamdulillah tadi pagi sudah didistribusikan. Sedangkan untuk Kota Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, ini akan didistribusikan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan gerakan launchingnya besok akan dilaksanakan di Gedung Pakuan beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Pak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan daerah-daerahnya difokuskan ini yang banyak kasus stunting, yang banyak kasus stunting di daerah tersebut dan yang potensi stunting, juga daerah yang kurang mampu, yang dianggap kurang mampu, dan juga misalnya yang ibu hamil dan sebagainya. Itu yang kita berikan kepada masyarakat di 5 kabupaten kota. Itu. Siap ya. Jadi ini sahabat Raka, sebelum ke imunitas ya, ini protein dari ayam dan telur ini sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang nih ya. Jadi ini memang sangat dibutuhkan sekali, apalagi Jawa Barat juga sempat mendapatkan kabar ya kemarin misalkan angka dari stunting ini, kemudian ini memang sangat dibutuhkan juga nih untuk tumbuh kembang ya. Jadi ini sangat diperlukan sekali yang namanya ayam dan juga telur ya. Dan ini nih mungkin dari Pak Jafar sendiri nih Pak, ini tadi kan ini yang diperkhususkan pasti untuk tumbuh kembang dan juga untuk imunitas. Nah, sejauh ini nih Pak, ini protein dari ayam sama telur ini untuk mendukung imunitasnya sahabat Raka dan warga Jawa Barat selama masa pandemi COVID-19 gimana nih Pak? Ya, pada telur, daging ayam dan telur memang mengandung banyak protein, diantaranya ada 11 asam amino esensial yang lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Kemudian setiap 100 gram daging ayam ini terdapat 20,2 gram protein, dan dari setiap 53 gram telur terdapat 6 gram protein. Jadi ini kandungan protein dari ayam dan telur ini sangat tinggi. Dan tentu saja
harus juga di penganekaragaman konsumsi. Jadi misalnya dari sumber protein yang lain, misalnya dari daging sapi, juga dari ikan, misalnya itu perlu penganekaragaman protein ini. Juga dari protein-protein sumber protein nabati. Nah ini penting. Jadi jangan protein itu bukan hanya kepada kualitas, tetapi juga kepada kecukupan. Jadi kecukupan gizi yang tidak hanya keseimbangan, tidak hanya jumlah proteinnya. Jadi proteinnya mungkin mencukupi, tapi sumber proteinnya itu dari apa? Apakah dari nabati saja atau sedikit dari hewani? Nah ini harus seimbang antara protein nabati dan juga sumber protein hewani. Hewani juga ada macam-macam, ada daging sapi, ada daging ayam, ada dari ikan, juga dari telur, juga ini yang diharapkan secara berimbang untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Siap ya. Jadi seperti itu sahabat Raka, untuk manfaat dari ayam dan telur selama masa pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan imunitas tubuhnya sahabat Raka ya. Dan sore hari ini juga Mariska sudah kedatangan dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia ya. Dan ini sudah ada Pak Muklis nih sore hari ini. Pak Muklis, ini Mariska pengen tahu dulu nih informasi seputar Pinsarnya dulu, atau sahabat Raka juga yang belum tahu seputar Pinsar nih. Boleh dikasih tahu nih Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia ini seperti apa? Oh iya, makasih Mbak Mariska. Selamat sore Pak Jafar, Mas Siki dan teman-teman semua, Bang Suwarno. Alhamdulillah bisa masih diberi kesempatan untuk bisa talk show di ruang yang luar biasa ini. Ya Alhamdulillah Pinsar itu kalau dulu sebelum tahun 2014 itu kan pusat informasi pasar ya, waktu itu kalau nggak salah mulai di tahun 80-an lah itu waktu tuanya masih Pak Karwoto. Tapi mulai 2014 itu sudah berubah menjadi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia. Jadi namanya itu Pinsar Indonesia. Oke. Karena yang diperjuangkan sudah lebih luas ya dibanding hanya sekedar memperjuangkan harga telur atau harga live bird saja. Memang itu ujung-ujungnya kan karena bisnis kan ujung-ujungnya ke arah sana. Tapi karena kita sudah merubah nama, kemudian logo, kemudian visi dan misi tentunya juga berubah, dan kami juga alhamdulillah sudah berbadan hukum resmi, Menkumham. Maka kami tidak hanya spesifik mengurusi hanya harga, permasalahan harga, tapi semua hal yang menyangkut masalah yang dihadapi oleh seluruh insan perunggasan di seluruh Indonesia. Jadi sifat keanggotaannya adalah personal, semuanya boleh, insan perunggasan boleh bergabung dengan Pinsar. Nah, seiring berjalan waktu, secara regulasi, alhamdulillah, saya masih ingat waktu itu tahun 2014 kita juga ikut memperjuangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Waktu itu ya kebetulan menterinya sama dengan Menteri Perdagangan sekarang, Pak Muhammad Lutfi, zaman Pak Presidennya Pak SBY. Alhamdulillah di Undang-Undang Perdagangan telur ayam dan daging ayam sudah menjadi bahan pangan pokok penting dan sudah diundang-undangkan. Karena sebelumnya belum, sehingga kalau sudah diundang-undangkan, otomatis peraturan turunannya itu pasti lebih mengikat ke arah, tujuannya ke arah kesejahteraan peternak, baik itu semua peternak lah, layar maupun broiler. Karena tahun 2012 Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan itu juga sudah disebutkan tentang masalah kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan juga tentang kedaulatan pangan. Tapi istilahnya masih secara makro ya, hubungannya dengan bidang pertanian. Nah, peternakan itu masuknya di bidang pertanian. Itu sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012.
12. Ya, jadi sampai sekarang alhamdulillah kami berperan aktif demi keluarnya regulasi, baik itu tentang bahan baku pangan maupun tentang permasalahan harga di lapangan maupun tentang sistem produksi di lapangan. Ya, kami juga ikut terlibat di peraturan pemerintah nomor 6 tentang masalah pemberdayaan peternak, PP nomor 6 tahun 2013. Ya, kemudian terbitlah undang-undang PP peraturan Permentan nomor 13 2017 tentang masalah kemitraan dan masih banyak lagi. Ya, kemudian di 2014 itu ada judicial review perubahan tentang Undang-Undang PK nomor 18 tahun 2009 menjadi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Salah satunya kiprah Pinsar selain dalam bentuk yang sekarang kami tentang Hari Ayam dan Telur Nasional, juga secara permasalahan regulasi dan lain sebagainya kami aktif dan dipercaya oleh pemerintah, terutama Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan selalu jadi partner untuk membahas permasalahan pertanian khususnya peternakan di Indonesia ini, Mbak. Mungkin itu gambaran sedikit banyaknya. Siap nih Pak Muklis ya. Dan sekarang kegiatannya adalah edukasi protein ayam dan telur. Ini pasti ada, maksudnya kok yang diangkat adalah ini adalah protein ayam dan telur. Terus mengapa nih? Ini kan Indonesia luas. Terus sekarang jadi dipilihnya atau diadakannya di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu Mbak Mariska ya, kalau untuk ayam pedaging itu populasinya terbesar di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kapasitas kandangnya itu terpantau kalau untuk ayam pedaging itu ada 60 juta kapasitasnya. Ya. Dengan produktivitas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jafar. Kemudian untuk ayam petelur, ayam layar itu mulai tahun 2021 sebenarnya Jawa Barat sudah nomor 3. Setelah Jawa Timur memang sentra produksi layar, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kemudian Giant Parent Stock. Parent Stock itu juga sebagian besar ada di Jawa Barat. Kebutuhan ayam di Kota Bandung itu setiap harinya, ya, sebelum masa pandemi COVID itu bisa sampai sekitar 800 sampai 1000 ton. Itu Kota Bandung aja. Belum yang distribusikan dari wilayah Pantura. Itu setiap harinya sekitar 1.200 ton dan itu 80% untuk kiriman ke Jabodetabek. Ya. Selain itu dari Tasikmalaya dan lain sebagainya. Ayam Jawa Tengah pun juga masuk di Bandung Raya. Ya, itu pusat pasarnya ada di Pasar Caringin. Nah, itu luar biasa dengan kasarannya luas geografis yang sedemikian dengan daerah yang standar untuk pemeliharaan ayam, ya. Daerah pegunungan, daerah dataran tinggi juga ada di daerah Pantura itu daerah rendah. Itu semuanya dengan kondisi debit airnya yang luar biasa, itu sangat cocok sekali untuk pemeliharaan ayam, terutama ayam daging. Dan di sini tidak hanya ayam daging aja, ayam yang lain pun juga banyak. Kemudian para stok dan semuanya ada di Jawa Barat. Jadi sentralnya di sini. Maka amat sangat disayangkan sekali. Ya, penduduk Jawa Barat yang lingkungan sekitarnya itu banyak ayam, kok konsumsi ayamnya kurang. Sebenarnya nggak kurang. Jawa Barat itu kalau info dari presentasi Bu Atalia itu kan sudah 8,1 kilogram per kapita, kemudian telurnya itu 126 butir telur per tahun kan. Itu sebenarnya hampir sama dengan kebutuhan nasional. Berarti Jawa Barat sudah lebih tinggi. Tapi dengan penduduk yang sedemikian itu ya bisa dipacu untuk lebih tinggi lagi. Ini seperti itu. Oke.
Nah, jadi Jawa Barat sangat strategis sekali sebagai pilot project untuk percontohan di wilayah yang lain. Mungkin itu Mbak Mariska, tapi sebelumnya tadi Pak Singgi sudah gabung ke pimpinan kami. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Singgi. Silahkan ya. Ya, Karena Pak iya, Singgi Pak Singgi. sudah bergabung ya sore hari. Silahkan. Mbak, Ya. masih. Ya, Jadi sore mungkin Pak Singgi. perkenalkan saya ya boleh juga Mbak. Jadi perkenalkan para pendengar yang saya hormati dan semuanya warga Jawa Barat. Jadi mungkin perkenalkan kita dari Insar Indonesia adalah atau Perhimpunan Insan Penugasan Indonesia adalah salah satu asosiasi di penugasan yang memang mempunyai banyak anggota di seluruh Indonesia dan terutama di Jawa Barat. Kita mempunyai ribuan peternak baik broiler maupun di ayam petelur. Jadi kita menyambung dari Pak Muklis tadi, kita harapkan adanya kegiatan di Jawa Barat atau di Bandung ini, kita harapkan nanti masyarakat bisa meningkat, lebih teredukasi lagi bahwa ayam dan telur adalah kebutuhan yang sangat untuk memenuhi kebutuhan protein yang termurah di antara yang lain. Karena sekarang dari produk-produk yang lain itu seperti daging sapi harganya mahal sekali dan ikan juga termasuk mahal. Sedangkan ayam dan telur itu produksinya melimpah dan cenderung malah kadang-kadang oversupply dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Kita harapkan acara edukasi untuk protein ayam dan telur ini bisa meningkatkan konsumsi ke depannya dan meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa makan dan telur ayam sangat berguna bagi kesehatan dan meningkatkan imunitas. Kita harapkan semakin ke depan konsumsi per kapita penduduk di Jawa Barat untuk ayam dan telur penduduk per kapita semakin meningkat juga konsumsinya. Itu mungkin dari saya yang saya harapkan nanti untuk teknis dan detailnya Pak Muklis yang akan lebih menjelaskan. Mungkin ada masukan yang lain. Siap ya. Berikut tadi terima kasih banyak dari Pak Singgi ya, akhirnya bergabung juga. Tadi masih saya tungguin juga ya. Tadi menyinggung soal harga nih Pak, karena kalau ayam sama telur ini dibandingkan kebutuhan lauk pauk yang lain atau daging lah ya, dengan daging-daging yang lain, ayam ini terbilang murah. Telur pun sama ini murah ya. Tapi ini kan sempat juga ada kenaikan, meskipun mungkin daya beli dari masyarakat kan berbeda-beda nih. Kalau seputar kenaikan harga dari ayam atau telur nih, selama hitungannya dalam setahun ke belakang nih Pak, selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk harganya sendiri, ini apakah mengalami kenaikan kah atau masih stabil kah selama 1 tahun ke belakang ini Pak? Kalau harga untuk ayam dan telur itu waktu pandemi pertama itu sempat jatuh sampai malah termurah itu. Ayam bisa sampai 5.000 per kilo di kandang ya. Terus kalau di pasar sekitar 25-an, kalau di telur bisa sampai 14-15.000. Jauh sekali di bawah harga HPP karena memang harganya produksinya memang oversupply. Tapi memang sekarang karena dengan kondisi yang ekonomi sudah mulai pulih dan memang peternak juga mengatur lagi secara cash flow-nya, keuangannya maupun jadi kita menyesuaikan dengan serapan daya beli oleh masyarakat untuk produksinya. Kondisi harga sekarang memang sebenarnya harga yang wajar. Pemerintah itu menetapkan harga referensi untuk di kandang itu untuk ayam 19 sampai 21.000, untuk telur juga 19 sampai 21.000, di konsumen untuk telur itu 24.000, di ayam untuk konsumen di 34.000.
Saya kira sampai saat ini harganya masih range yang wajar di antara harga antara 33 sampai 35. Jadi antara range yang ditetapkan pemerintah ada plus minus 10% itu harga yang wajar, Mbak. Karena kalau kondisi sekarang itu harga bahan baku di seluruh dunia itu naik semua. Dan memang cenderungan dengan kondisi pandemi ini kemarin produksi kan sempat menurun, setelah ekonomi meningkat, daya beli meningkat di seluruh dunia, maka harga bahan baku untuk makan ayam itu meningkat juga, Mbak. Jadi saya kira harga itu masih harga yang wajar gitu. Siap ya, harganya memang wajar loh kalau segitu. Jadi kalau misalkan masih nggak kebeli kan mungkin kebutuhan sehari-hari kalau misalkan nggak harus beli 1 kilo, setengah kilo pun kayaknya cukup kalau untuk yang keluarga kecil ya Pak ya. Ya, Atau diolah yang lebih hemat kali ya, dibikin suwir ayam gitu atau apapun. Yang penting bisa terpenuhi nih ya kebutuhan daging ayamnya ya. Ini dari Pinsar sendiri nih Pak ya. Oh ya. Ini karena kita banyak sekali mendengar ya, baik itu ayam atau telur, katanya ayam juga sempat ada kabar kalau disuntik hormon ya. Kemudian telur juga ada yang katanya telurnya palsu. Nah ini Mariska yang nggak paham telur yang palsu ini dari mana? Apa keluarnya dari ayam atau kalau bikin pun bikin dari apa gitu ini dibikin telur palsu kayak gini? Emangnya mainan gitu kan? Tapi kalau mainan kan nggak bisa dimakan juga. Tapi ini gimana nih? Sampai ada kabar dari ayam yang disuntik tadi atau telur palsu tadi. Yang pertama sih kabarnya dulu benar atau enggak, sempat ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan sempat ada juga, nah kenapa kejadiannya seperti itu nih? Jadi kalau seperti Mbak. Jadi pernah itu kan memang di hoax ya. Jadi kabar-kabar hoax itu banyak sekali. Jadi kalau untuk pertama untuk telur palsu. Telur palsu itu tidak mungkin. Telur itu pasti telur yang keluar dari ayam. Kan gitu. Kemarin sempat terbukti kan akhirnya begitu ditelusuri kan ternyata itu berita bohong semua. Dan ternyata itu seperti memang untuk mencari sensasi aja mereka membuat seperti kemarin kalau telur palsu itu kan ada tahu-tahu di dalamnya ada isinya apa gitu, seperti butir-butir apa, itu kan sebenarnya nggak mungkin, Mbak. Itu lebih mahal sebenarnya daripada telur aslinya itu mainan kalau membuatnya itu. Jadi saya lihat nggak mungkin lah kita telur bisa masuk, Mbak. Mungkin karena memang telur itu ya masih benar-benar dari keluar dari ayam, jadi ya mungkin bisa dipalsukan. Yang kedua untuk untuk daging disuntik itu, jadi seperti yang disampaikan itu saya kira itu juga tidak benar, karena memang di ayam itu memang ada suntik vaksin seperti manusia sekarang. Sebenarnya manusia itu kan ada suntik vaksin untuk mencegah virus sama buah itu. Jadi untuk ayam-ayam itu memang selalu ada vaksin rutin untuk mencegah masuknya penyakit, sehingga untuk mencegah kematian, Mbak. Jadi bukan hormon, tapi disuntik vaksin kita sekarang untuk meningkatkan kekebalan terhadap virus. Virus kan harus vaksin juga, COVID. Nah, ini juga sama, karena virusnya itu banyak penyakit dari virus, maka ayam memang diberi suntikan vaksin gitu. Siap ya. Dan khususnya nih untuk kegiatan yang sekarang nih Pak, ini edukasi seputar kesadaran gizi protein dari ayam sama telur. Ini dari Pinsar sendiri kerjasama dengan DKPP Jawa Barat karena ini kan diadakannya di Jawa Barat. Ini sejauh ini kerjasamanya apa aja nih? Jadi mungkin tadi yang seperti disampaikan tadi Pak Muklis, hari ini kita ada pembagian, ada kemarin ada talkshow di TV, terus ada seminar juga, terus ada talkshow di radio seperti hari ini, terus besok tadi pagi sudah ada penyerahan ayam dan telur kepada masyarakat yang kurang mampu di 5 kabupaten ya, masalah di 50.000 paket ayam telur. Ayamnya ayam beku, telurnya telur ayam.
Jadi tentunya 5.000 paket kita bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka bisa mengenal, bisa merasakan manfaat dari ayam dan telur, Mbak. Nah ya mudah-mudahan besok lancar ya untuk kegiatan pembagian ayam dan telur 5.000 paket dari pelaku usaha perunggasan ini ya. Dan besok langsung akan diresmikan juga dan seperti tadi info dari di KPP juga dan mudah-mudahan ini akan terus berlangsung ya kegiatannya dari pelaku usaha perunggasan nih ya. Dan sore hari ini juga sudah kedatangan dari Duta Ayam dan Telur. Nah, ini Mariska penasaran sekali nih, ini untuk kegiatan atau tugas-tugas dari Duta Ayam dan Telur nih. Ada Kang Andi sore hari ini ya yang sudah bergabung. Ini Kang Andi, Mariska mau tanya dulu nih, ini kapan sih dipilih jadi Duta Ayam dan Telur? Dan kenapa Kang Andi yang terpilih nih? Apakah karena Kang Andi ini seneng banget makan ayam sama telur atau gimana? Kalau seneng makan ayam telur, Mariska juga seneng makan ayam sama telur nih. Oleh sore Teh Mariska. Sore. Sore, semoga sebelum masuk mungkin masih suasana Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk semua sahabat Raka yang sempat mendengar. Kalau ditanya pertama kapan sih terpilihnya, sebenarnya Duta Ayam dan Telur ini adalah inisiator dari majalah dan beberapa asosiasi membentuk satu ikon, menjadi ambasador, jadi perwakilan untuk bagaimana sih mengkampanye terus mensosialisasikan ayam dan telur ini bisa reachable kepada masyarakat. Tepatnya 6 November 2018 dilakukan seleksi secara keseluruhan seluruh Indonesia waktu itu. Terus ada seleksi administratif, berkas, sampai di ujung final selection itu diadakan di Jakarta, tepatnya 6 November 2018. Waktu itu ada 5 pasang finalis terbaik yang dipilih untuk mengikuti ajang final pemilihan Duta Ayam dan Telur. Waktu itu langsung one day selection, langsung diumumkan secara langsung oleh panitia. Kebetulan basic saya memang bukan seorang dokter hewan ataupun yang berhubungan langsung sama peternakan. Cuman saya punya background, kebetulan saya memang punya usaha di bisnis peternakan, khususnya di ayam broiler dan ayam petelur. Itu sudah saya lakukan semenjak saya mahasiswa 2011. Nah, kebetulan pemilihannya ini 2018. Bukan karena apa-apa, karena memang Duta Ayam dan Telur ini sepasang. Kebetulan mungkin tadi sudah ada acara yang mana duta perempuannya kebetulan Putri Indonesia juga, Putri Indonesia Jambi, menjabat. Nah, setelah kami seleksi dengan sangat ketat, akhirnya terpilihlah sepasang Duta Ayam dan Telur tepat 2018. Itu menjabat sampai 2021, Teh Mariska. Jadi ada tiga tahun tugasnya. Tugasnya itu ngapain aja, itu banyak. Khususnya kita biasanya ikoniknya saya lebih cenderung di ayamnya, Teh Ovi biasanya cenderung di telurnya. Cuman tetap kita maintain karena memang basicnya berbeda-beda ya. Kebetulan Teh Ovi itu basicnya di psikologi, jadi kemampuan untuk memaintain dan mengedukasi anak-anak secara direct itu lebih sering. Apalagi sebelum pandemi kemarin kita lebih sering terjun langsung ke para masyarakat dan customer dan khususnya para peternak-peternak. Nah, biasanya untuk edukasi dan silaturahmi ke peternak itu yang direct saya, karena kebetulan memang basicnya di bidang ini, bisnisnya juga pun sama. Jadi kayak gitu Teh Mariska, sedikit gambaran tentang Duta Ayam dan Telur. Bentar lagi udah selesai nih menjabat Teh. Waduh ya, iya ya nggak kerasa ya dari 2018 sampai 2021. Selama 3 tahun berarti ya Kang ya. Ini selama 3 tahun, tadi kan sempat kegiatannya sebelum pandemi langsung terjun langsung ya. Itu kegiatannya boleh dijelasin lagi apa aja? Terus yang Marisa penasaran nih ini karena pandeminya udah setahun lebih, jadi nggak mungkin juga kan pada diem juga pasti masih punya kegiatan. Nah selama setahun kebelakang ini mungkin apa aja nih yang dilakukan? Oke. Sebenarnya fokus utamanya seorang duta
khususnya Duta Ayam dan Telur ini bagaimana mampu mengedukasi, mampu memaintain. Sebenarnya maintain-nya, apalagi kalau kita di dunia peternakan kan banyak hegemoni dan mitos-mitos yang sering terjadi. Ada telur plastik lah, terus ayam tiren lah. Nah, kemampuan mitos-mitos inilah yang kita bantu edukasi, khususnya untuk para pelaku-pelaku bisnis. Nah, 1 tahun kami menjabat sebelum pandemi, saya dan Mbak Ovi lebih sering direct langsung terjun ke para peternak, masyarakat, terus kita memberikan campaign, kampanye-kampanye gizi di sekolah-sekolah, terus di kampus-kampus. Karena basicnya Mbak Ovi seorang psikolog, akhirnya dia lebih sering direct touchable kepada masyarakat secara umum. Kalau saya lebih sering kepada peternak, mampir ke peternak, terus kondisinya seperti apa, karena memang direct, karena bisnisnya kebetulan mata pencarian saya seorang peternak, punya rumah potong ayam juga sama. Akhirnya lebih sering intens berkomunikasi sama peternak, lebih menjangkau. Ditambah kita punya relationship yang bagus dengan Pinsar Indonesia, kemampuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, akhirnya distribusi secara langsung. Ada maintain dengan para regulator yang membuat regulasi, yaitu pemerintah melalui Kementan. Itu sering kita lakukan. Biasanya kita bersinergi dengan para regulator, dan biasanya juga di-maintain sama perusahaan-perusahaan integrator. Biasanya perusahaan-perusahaan besar dia mampu memaintain, terus kita bantu edukasi kepada mereka. Kita bantu edukasi selama ini, setelah berjalan tiba-tiba pandemi. Apa yang kita lakukan? Nah, pandemi biasanya kami melakukan banyak virtual ya, hampir setiap bulan kami melakukan campaign, terus mampu mengedukasi, dan lebih sering sih karena memang kita kebutuhan yang sangat meningkat ya. Akhirnya kita sering mampu komunikasi 2 arah dengan para peternak dan para masyarakat. Biasanya setiap bulan kita biasanya juga ada bagi-bagi telur, ada bagi-bagi ayam. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Biasanya sih lebih hektik aja sih biasa aktivitasnya. Cuman karena memang pandemi kita nggak bisa buat kerumunan, terus ruang gerak kita terbatas. Akhirnya kita mengedukasi virtual. Nah, dengan adanya acara yang yang sudah dilakukan oleh pihak Pinsar Indonesia dengan DKPP Jabar, saya rasa sahabat Raka dimanapun berada ini bisa jadi satu sinergi yang bagus untuk meningkatkan konsumsi protein, khususnya protein hewani, telur dan ayam. Asal kita tahu bahwa konsumsi kita jauh sangat tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, itu sangat jauh, Malaysia. Nah, dengan adanya duta ini gimana mampu mengkampanye secara inovatif lah, biar lebih inovatif, lebih touchable kepada para masyarakat umum. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Teh Mariska. Siap ya. Tapi di balik semua itu nih Kang, ini ada salah satu tantangannya, yaitu menghadapi kabar hoax yang tadi. Ayam yang disuntik lah, telur yang palsu lah, yang begitu-begitu nih ya. Ini buat Kang Andi sama teman-teman Duta Ayam dan Telur sendiri nih, ini gimana sih meyakinkan masyarakat biar enggak termakan yang namanya hoax tadi nih? Kalau masyarakat kan udah lihat berita gitu, udah tanpa diedukasi, tanpa apa, ya udah jadinya kemakan gitu. Nah, ini gimana nih? Kadang kan masyarakat beda-beda juga nih, apalagi Jawa Barat nih khususnya banyak banget warganya karena kota dan kabupatennya juga banyak nih, Kang. Gimana? Betul. Kami sering sih menghadapi problem yang sering jadi maksudnya masih simpang siur yang ada di masyarakat. Akhirnya masyarakat juga punya kekhawatiran. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan atau mungkin kemitraan-kemitraan kecil membuat ayam organik, terus telur dengan omega yang lebih banyak. Nah, ini juga sangat penting peran pemerintah, mungkin melalui DKPP Jabar pada khususnya, terus Pinsar Indonesia, dan kita sebagai duta gimana sih mampu memberikan langkah preventif biar informasi-informasi yang salah, menyesatkan, atau bahkan hoax nih sampai ke masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin lebih sering dilakukan, baik dari Pinsar Indonesia, baik dari pemerintah, khususnya DKPP Jabar. Itu hal-hal yang paling sering membuat touchable ke masyarakat. Masyarakat bisa terasa impact yang diberikan. Nah, jelas banyak hal-hal yang sudah kita lakukan. Kampanye ini juga salah satunya. Terus di sarana peternaknya, pelaku-pelaku usahanya, kita selalu sampaikan bahwa dengan tingginya tingkat konsumsi ayam dan telur, kita pun harus memperbaiki tingkat gizi
quality control. Pemerintah juga sudah menerapkan NKV untuk mengatur sistem distribusi dan konsumsi. Terus dari pihak Pinsar Indonesia juga pasti sering memaintain anggota-anggotanya di seluruh Indonesia. Nah, ini jelas hal-hal dan langkah konkret yang pasti jelas sering kita dengar bersama. Namun pada intinya ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas bukan saya mau ini ya, tapi ini adalah tugas kita bersama, tugas DKPP Jabar, tugas pemerintah, tugas Pinsar Indonesia, ada tugas kita bersama bagaimana memaintain kemampuan ini dan berikan langkah yang konkret untuk mencegah adanya berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Semoga juga dengan adanya media sosial yang di-maintain bersama, ini juga bisa kemampuan untuk terus memberikan informasi yang sangat edukatif kepada masyarakat. Ya, seperti itu ya. Karena emang kalau ayam telur ini sangat dibutuhkan nih ya. Tadi proteinnya juga cukup tinggi. Jadi tanpa harus ada menyuntikan apapun itu, pengen lebih tinggi lagi gitu proteinnya, kayaknya nggak usah, emang udah cukup kayak gitu. Dan ini mungkin pertanyaan satu lagi nih untuk Kang Andi ya, selaku yang punya background juga pengusaha ayam nih Kang. Ini kan kalau misalkan kebutuhan ya, biasanya kalau kebutuhan semakin meningkat ketika barangnya ini menjadi sulit. Pernah nggak ngalami nih Kang Andi ketika masyarakat mungkin atau konsumen dari Kang Andi ini banyak sekali yang membutuhkan ayam dari Kang Andi, taunya stoknya terbatas nih. Apa nih kalau sama Kang Andi yang punya background sebagai pengusaha ayam, kemudian produknya terbatas, ini apa yang dilakukan biasanya nih Kang? Biasanya supply dan demand biasanya lebih kepada seasonable ya. Misalnya hari-hari besar keagamaan, terus hari libur, terus biasanya juga lebih pada peak season, weekend, ya kan. Supply dan demand ini adalah sebuah roda ekonomi ya, yang mana kita sering tahu bahwa di mana kekurangan barang otomatis terjadi kelangkaan. Nah, ini juga jelas jadi bumerang bagi kita. Biasanya para peternak-peternak ini ragu. Kenapa? Karena tingginya harga fluktuasi di ayam. Nah, biasanya kalau misalnya kita punya suplai berkurang, nah sedangkan tingkat konsumsi tetap sama atau bahkan meningkat, ini jelas terjadi kelangkaan. Yang mana misalnya kita kasih contoh, misalnya ada peak season, ya kan, long weekend dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Otomatis mungkin yang warga Jakarta geser pindah ke Bandung pada liburan, terus main atau ada yang mudik. Ini terjadi kelangkaan yang sangat lonjakan konsumsi yang pasti sangat besar. Biasanya para pelaku-pelaku usaha mereka melakukan overstock. Jadi biasanya dia double stock. Misalnya dia hanya tiap hari jualan 100 ekor, dia mungkin bisa 200 ekor, 300 ekor sehari. Nah, itu di tingkat para pelaku usaha. Bagaimana dengan para pelaku peternak? Biasanya peternak diminta kemudahan dalam regulasi. Artinya apa? Di sini peran pemerintah ya, bagaimana memaintain harga. Biasanya para peternak ini biasanya ragu, saya nggak mau beternak lagi karena harganya fluktuatif. Nah, ini yang perlu kita buat keyakinan para peternak, kemudahan dalam berusaha, kemudahan dalam berbisnis. Nah, ini sudah dicanangkan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden kita, Pak Joko Widodo, dan melalui kebijakan-kebijakan internal yang dilakukan oleh Kementan. Dia memudahkan dalam berinvestasi orang-orang, jadi gampang diatur semua regulasinya. Cuman ada beberapa problem yang sering kita hadapi, yakni kenaikan bahan baku, akibatnya harga fluktuasi naik turun. Nah, ini yang biasa membuat para peternak kocar-kacir jadinya. Bulan ini beternak, besok tidak, bulan ini beternak. Akhirnya ya terjadi simpang siur, akhirnya kita supply dan demand yang berantakan, supply chain-nya bermasalah. Paling kayak gitu sih Teh, artinya para pelaku, terus pelaku usaha, peternak ini dibutuhkan sinergitas yang sama. Nah, setidaknya kan ada pencerahan dikit nih Kang Andi, terima kasih ya. Jadi untuk sahabat Raka mungkin yang selaku pengusaha ayam juga atau telur juga yang sekarang gitu ya masih berusaha juga, apalagi setelah lewat lebaran, meskipun mungkin enggak seperti lebaran kebutuhannya, tapi tetap karena yang namanya ayam, telur, ini kalau kata Mariska sih menjadi paling utama juga nih untuk lauk pauk makanan ya. Kalau dari Pinsar sendiri, ya ini. Ya, mohon maaf Mbak Mariska. Oke. Karena ini didengarkan oleh banyak pendengar setia Raka FM ya. Betul. Ini forum edukasi. Mungkin untuk memperjelas tadi permasalahan telur palsu atau apa ya. Ini.
Pak Singgih sama Mas Andi juga sudah menjelaskan. Mungkin saya akan melengkapi. Jadi kalau telur yang berkualitas, itu kuning telurnya itu ada di tengah dan tidak ambyar. Berarti di situ ada kalasanya itu. Kalasa adalah untayan protein yang mempertahankan kuning telur tetap ada di tengah. Ya, jadi kalau beli telur kemudian dibuka dan kuningnya masih kenyal, kemudian posisi kuning telur itu masih di tengah-tengah. Justru itu telur yang bagus. Ya, dan kalasanya masih bagus. Tapi jika kuning telurnya itu ambyar, berarti telur tersebut sudah diproduksi lama dan tidak tersimpan dengan baik atau pada suhu yang agak panas. Makanya telur itu harus disimpan di kulkas, tapi bukan di freezer. Kan seperti itu. Ya, jika beli telur, cari yang bersih dan sampai rumah tanpa dicuci pun nggak apa-apa, langsung masuk ke kulkas. Ya. Jadi insya Allah berkat kuasa Allah, telur itu keluar dari ayam, itu kulit telur atau cangkangnya, itu akan dilengkapi dengan cairan seperti lilin untuk melindungi pori-pori kerat telur atas kontaminasi dari udara luar. Ya mungkin, jadi nggak usah khawatir kalau istilahnya kalau milih telur itu yang bersih, gitu. Kemudian pori-pori telur itu ada selaput yang seperti lilin yang akan melindungi dari pengaruh kontaminasi yang dari udara luar. Namun ketika dibeli, ya mohon segera dimasukkan ke kulkas gawat. Tapi kalau belinya kotor ya harus dibersihkan dulu gitu. Jadi istilahnya ya nggak usah amplas atau apa itu karena nanti selaput lilinnya itu nanti akan terbuka dan itu yang menyebabkan ada kontaminasi sehingga kalau disimpan di udara luar atau tidak dimasukkan ke kulkas itu akan segera kontaminasi dari luar atau kalau dipecah ya busuk atau apa dan sebagainya. Jadi untuk telur yang palsu atau istilahnya yang sekarang atau akhir-akhir ini tadi Pak Singgih sudah menjelaskan, itu bohong semuanya, nggak bisa melawan atas ciptaan dari Allah, itu nggak bisa. Ini seperti itu. Jadi justru kuning telur yang masih kenyal dan tetap di tengah itu yang paling bagus dan itu telur fresh. Tapi kalau pecah ya mungkin itu disimpan di suhu yang agak panas. Itu yang istilahnya yang perlu diwaspadai. Kemudian kalau beli yang bersih, kemudian segera disimpan di kulkas. Insya Allah bisa tahan. Ya, tapi kalau menyimpan beli 2 kilo atau 1 kilo itu 1 minggu sudah habis kan nggak ada masalah. Tapi kalau disimpan di luar, memang ya jangan terlalu lama lah karena itu tadi kontaminasi, apalagi sudah dicuci sama digosok-gosok gitu ya. Itu nanti ini. Itu kalau untuk telur. Kalau untuk ayam, memang ayam pedaging itu, ya. Jadi ayam pedaging itu bukan karena hormon membuat dia besar, karena itu atas persilangan genetik ya. Jadi persilangan kalau dulu jenis Cornish, Sussex, New Hampshire itu semuanya disilangkan, kemudian secara genetik yang terbaik disilangkan lagi sampai tercipta ayam yang broiler seperti sekarang. Ya, perkembangan genetik terkini, ayam broiler modern, bobot 2 kilo bisa dicapai di umur 26 hari. Itu dengan catatan semua ideal, karena potensi genetiknya seperti itu. Setiap 1 dekade, pasti ayam broiler akan perkembangan genetiknya luar biasa pesatnya, ya, dan efisiensi pakannya juga luar biasa efisien. Mengapa ayam broiler itu cepat besar? Karena memang penelitian dan penelitian terus. Kemudian didukung oleh apa? Pakan. Ya, pakan yang luar biasa sesuai dengan potensi genetiknya. Ya, dengan kebutuhan protein dan lain sebagainya. Makanya kandungan asam amino esensial di daging ayam broiler luar biasa besarnya, banyaknya ya, itu proteinnya sekitar 18,5%, itu dan itu protein hewani yang paling murah dibanding dengan yang lain, ya. Ya itu luar biasa untuk istilahnya kecerdasan dan imunitas asam amino esensial. Jadi ayam broiler itu cepat besar karena genetik. Kemudian yang kedua karena pakan yang sudah nutrisinya diolah sedemikian rupa sehingga membuat potensi genetik itu bisa terekspos. Kalau sekarang
Yang real sekarang yang kami pantau di lapangan, khususnya di Jawa Barat, itu rata-rata umur 30, 32 itu bobot 2 kilo itu sudah sesuatu yang tidak susah. Itu potensi genetik sudah mulai luar biasa. Meskipun umur 26 secara potensi genetiknya itu bisa di bobot 2 kilo. Kemudian yang ketiga, takut kalau istilahnya nanti masalah hormon atau masalah ini resistensi antibiotik. Ya, pemakaian antibiotik di ayam broiler dengan adanya Permentan nomor 12 tahun 2014 ya, pelarangan antibiotik drop promotor, kemudian di pakan juga sudah ada istilahnya pelarangan itu juga Permentan 22 tahun 2014, itu kandungan antibiotik yang ada di dalam daging ayam broiler yang selama ini dipermasalahkan itu cenderung tidak beralasan seperti itu. Ya, jadi istilahnya broiler besar itu bukan karena disuntik tapi memang secara genetik, kemudian pakannya juga mengikuti potensi genetik, kemudian pemakaian pengobatan vitamin dan lain sebagainya sekarang sudah ditata. Bahkan kalau saya di kandang closed itu saya bisa tidak pakai antibiotik, hanya pakai probiotik, ya sistem yang vitamin dan lain sebagainya. Asal semuanya memenuhi syarat untuk perkembangan genetik ayam broiler. Kemudian yang keempat, dengan perkembangan yang tadi Pak Jafar sudah menyampaikan bahwa sekarang itu kandang broiler modern itu semuanya diarahkan closed karena ayam broiler ini adalah ayam kelas. Jadi ayam broiler ini adalah ayam diproduksi di daerah subtropik dengan kestabilan suhu dan kelembapan yang harus stabil. Disitulah kandang closed dibutuhkan, di mana kelembapan suhu dan kecepatan angin semuanya sudah bisa kita setting. Itulah tingkat efisiensinya di situ dengan meminimalisir stres, karena kalau stres adalah pintu gerbang masuknya penyakit. Tapi kalau itu sudah bisa kita minimalisir, potensi ayam genetik itu akan luar biasa tereksposnya, dan itulah yang sekarang ini kita konsumsi. Jadi semuanya dengan perkandangan, pakan, kemudian sistem biosecurity dan lain sebagainya, terciptalah ayam broiler yang sekarang kita konsumsi. Dan bahwa yang mengatakan bahwa itu nanti residu antibiotik, itu hormon, itu semuanya tidak benar. Mungkin itu penjelasannya, Mbak. Makasih. Siap ya. Jadi ini untuk sahabat Raka, ini jadi bisa sangat mudah sebenarnya dalam memilih telur atau juga ayam, dan membedakan ini. Sebenarnya tadi kalau telur sih kayaknya nggak ada yang palsu, tapi lebih ke mungkin tata cara penyimpanannya atau juga ke perawatannya tadi nih ya. Jadi kalau telur kan intinya tadi mau dibikinnya dibikin dari apa? Karena kan telur keluar dari ayam tadi ya, sudah jelas ya. Dan ini nggak kerasa nih karena ngobrolnya seru kali ya, jadi nggak kerasa juga. Ini dari Pak Muklis dulu deh, pesan untuk sahabat Raka nih akan pentingnya ayam sama telur ya. Jadi ini yang sekarang mungkin masih nggak suka sama ayam atau telur, aduh senengnya makanan yang aneh-aneh karena di Bandung banyak nih ya kuliner-kuliner enak ya, tapi belum tentu ini proteinnya atau bisa gizinya juga belum tentu bisa memenuhi kebutuhan gizi dan juga imunitas tadi. Ya, jadi kalau kita penikmat ayam maupun penikmat telur itu satu kata nikmat Tuhan, apalagi yang kamu dustakan. Seperti itu. Karena luar biasa cakupan gizi yang dikandung di dalamnya, ya. Jadi dengan harga yang murah, kemudian kalau teman-teman di Jawa Barat itu istilahnya kalau sama ayam itu bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Wong kandang itu banyak juga itu loh. Mengapa itu yang murah, meriah, nikmat, gurih dan lain sebagainya serta menyehatkan dan mencerdaskan? Mengapa kita hindari gitu? Nggak ada kata untuk kita menghindari, dan itu halal thayyiban gitu. Semuanya itu tidak ada yang melanggar gitu. Jadi nikmat apakah yang kamu dustakan kalau tidak makan ayam telur? Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Muklis ya. Dari Pak Jafar nih, kalau sudah terpenuhi yang namanya gizi ayam dan telur nih, ini pasti harus terus disosialisasikan ya Pak ya, harapannya khususnya untuk warga Jawa Barat untuk pemenuhan gizi dari ayam sama telur ini nih Pak. Khususnya di tahun ini nih, harus ningkat kayaknya Pak, apalagi tadi nomor berapa nih telur? 2 ya, 2 atau 3 tadi jadinya? Ya, secara produksi masih nomor 2 telur. Kalau ayam pedaging kita paling banyak.
Kepada masyarakat, ya konsumsilah, makanlah dengan yang bergizi dan berimbang, yang murah, diantaranya dari daging ayam dan telur. Jadi pilihlah makanan itu yang sehat. Tadi Pak Mulis yang halalan thayyiban, insya Allah itu semua terdapat pada ayam dan daging ayam dan telur. Tapi ya tambah juga daging yang lain silahkan. Tapi kalau sekarang posisinya saya kira daging ayam dan telur itu adalah protein yang murah, dan ya katanya kan kalau per telur daging ayam itu kalau 1 kilo 22.000 atau 23.000, ya per telurnya mungkin 1.300, 1.500. Bandingkan dengan harga kerupuk aja ada yang 1.000 rupiah satu. Padahal ya kandungan kerupuknya ya bisa Bapak sekalian bisa tahu lah. Ini bukan berarti tidak boleh makan kerupuk. Iya, betul. Kerupuk tambahannya gitu ya, tapi lauk utamanya tadi harus ada ayam sama telur ya Pak ya? Iya, gitu. Siap ya. Terima kasih buat Pak Jafar dan buat Kang Andi nih. Ini Kang Andi mewakili deh ya. Di Jawa Barat banyak nih yang lagi dengerin, apalagi di Raka FM banyak kaum milenial juga yang lagi dengerin juga. Dari Kang Andi mungkin ini kalau tadi untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, tapi kalau dari Kang Andi coba ini ajakin yang milenialnya, kayaknya justru di usia yang sudah mau beranjak dewasa biasanya makanannya udah yang aneh-aneh nih Kang nih ya. Biar ingetin terus, jangan lupa walaupun udah gede nih ya, udah mungkin tumbuh kembangnya kayak Mariska udah ya, udah cukup segini, tapi tetap harus makan ayam sama juga telur nih. Silakan dari Kang Andi. Makasih Teh. Seperti yang kita ketahui bersama ya, semua sahabat Raka dimanapun berada, hampir 20% anggaran APBN negara kita terdistribusi melalui salah satu kementerian Kementan. Nah, potensi untuk masuk di dunia peternakan, khususnya ayam dan broiler, ini sangat dibutuhkan, khususnya anak peternak-peternak milenial ya. Kenapa? Bisa disampaikan dan didengar tadi bahwa sudah peralihan auto technological yang auto machine, yang peralihan dari kandang open ke kandang closed house, yang mana semuanya sudah pakai auto machine. Ini jelas dibutuhkan anak-anak muda yang bisa menggebrak sektor-sektor peternakan, khususnya peternakan ayam broiler dan ayam petelur. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Jafar bahwa dengan peralihan sistem seperti ini jelas dibutuhkan anak-anak muda yang melek sama teknologi. Nah, bisa kita lihat sendiri dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan visioneri dari Bapak Gubernur Jawa Barat, ini bisa diimbangin ya, bahwa saya lihat sendiri bahwa gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh ini jelas sangat menguntungkan anak-anak muda milenial. Nah, tinggal kesanggupan mental dan percaya diri yang dibutuhkan oleh anak-anak milenial. Ingat bahwa satu kesalahan hari ini tidak bisa ditoleransi. Satu langkah kita ke depan ini akan jauh berguna ke depannya. Tidak akan ada usaha yang sia-sia, sekecil apapun itu pasti akan ada hasilnya. Nah, anak-anak muda ini biasanya tergolong ada yang jumawa, sombong atau apa, ini bisa kita singkirkan sedikit bahwa kemampuan memanage khususnya di bidang sektor peternakan ini sangat dibutuhkan, sangat memumpuni untuk kita gerakkan roda perekonomian kita, roda perekonomian negara kita. Biasanya untuk para pengusaha-pengusaha di awal, biasanya sistemnya belum jalan, pengusahanya udah jalan-jalan. Nah, yang perlu ditekankan bahwa kita perkuat sistemnya dulu, baru pengusahanya jalan-jalan. Sistem jalan, pengusahanya jalan-jalan. Kayak gitu, Teh Mariska. Oke ya, perkuat sistemnya dulu nih ya. Siap, ini banyak sekali ilmu yang didapat sama Mariska dari Pak Jafar, dari Pak Muklis, dan juga Kang Andi. Dan ini sangat bermanfaat juga untuk sahabat Raka nih yang lagi dengerin di 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku, atau juga lewat streaming di www.rakafm.co.id, dan streamingnya Raka FM juga bisa didengerin lewat aplikasi Joox nih untuk menu radio live di Raka FM Bandung. Terima kasih buat Pak Jafar, buat Pak Muklis juga, buat Kang Andi juga. Di lain waktu nanti kita bisa bertemu lagi ya, membahas seputar pengugasan lagi nih, karena sangat bermanfaat banget untuk sahabat Raka ya. Sukses terus untuk acaranya juga besok nih, sukses dan mudah-mudahan berkelanjutan, apalagi dari teman-teman pelaku usaha perunggasan, mudah-mudahan selalu tetap bersinergi ya dengan Pinsar dan juga DKPP juga.
ya. Siap. Amin. Jangan lupa nih Terima kasih. dibantu juga sama Kang Andi dan teman-teman dari Duta Ayam dan Telur ya. Nanti yang baru juga yang tahun 2021 sampai 2024 juga mudah-mudahan bisa selalu bersinergi juga nih ya. Amin. Siap. Mariskanya pamit nih dari Zoom meetingnya nih ya, karena kita ketemunya lewat Zoom meeting nih, nggak langsung di studio ya, tapi tidak apa-apa, semua informasinya sudah disampaikan nih buat sahabat Raka yang sangat bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya juga yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak atas informasinya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bambang, Pak Terima kasih Jafar, banyak, Pak Sandi, Pak Sige, semuanya. Pak Rizka. Semuanya izin pamit. Pamit. Pak Mulis. Hadis. Amin. Dan sampai jumpa besok Pak Jafar. Siap. Allah ya pagi-pagi ya. Amin. Semoga sukses Besok besok. Pak Mukhlis. Amin. Siap. Pak Mas Bambang. Andi. Sahabat Raka Sampai kita besok. kembali Saya lagi. Mariska. Ya, dadah Teriska. Ya, si sahabat